QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kajian pada pagi hari ini, marilah membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين وسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk
Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, segenap pemirsa di kajian Sabtu Menggapai Keberkahan bersama Primago Peduli di Ayo Peduli Sesama Channel, dan yang turut menyaksikan dari pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago, para santri, santriwati, para wali murid, para asatid wal ustadzat yang pada saat ini masih dalam masa-masa atau
liburan sekolah, kenaikan kelas, dan insya Allah beberapa hari lagi akan kembali datang ke pesantren untuk melanjutkan belajar di tahun ajaran baru. Segenap yang menyimak kajian ini dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis, di dalam event yang insya Allah mulia dan penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Hadirin sekalian, tidak terasa hari-hari ini kita telah sampai pada penghujung akhir tahun di tahun Hijriyah 1445 Hijriah. Bulan Zulhijjah ini yang mana adalah bulan terakhir, bulan ke-12 di dalam kalender Hijriah, dan ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir di tahun ini. Dan kita lihat juga ya, saudara-saudara kita banyak yang telah selesai menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dan sudah banyak juga yang kembali ke tanah air. Alhamdulillah, kita turut berbahagia, kita turut berbangga bahwasanya pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan lancar, dan kita doakan juga para haji ya semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, akhir tahun itu identik dengan istilahnya muhasabah atau perenungan di dalam diri kita. Selama 1 tahun ini, kira-kira apa saja hal-hal yang sudah kita capai kalau bicara masalah pencapaian. Tapi muhasabah juga, kita perlu menghitung-hitung apa-apa yang kurang dari kita, baik itu dari amal ibadah, baik itu dari segi muamalah. Mungkin masih banyak ibadah-ibadah yang kita laksanakan belum sesuai, belum maksimal, belum tepat waktu. Momentum di akhir tahun inilah kita perlu menghitung-hitung lagi, melihat-lihat lagi, supaya ketika memasuki di tahun yang baru Muharram 1446 Hijriah, kita bisa memperbaiki itu semuanya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji bersama salah satu surah di dalam Al-Quran yang mana sering dibaca karena termasuk dari juz amma dan ayatnya pendek, sering dibaca ketika sholat 5 waktu, yaitu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini berada di juz 30 dan termasuk dalam surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Jadi berdasarkan turunnya Al-Quran, Al-Quran itu ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Berasal dari namanya. Jadi kalau ada surah-surah Makkiyah, itu berarti surah tersebut diturunkan di kota Makkah. Adapun surah Madaniyah berarti turunnya di kota Madinah. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwasanya perbedaan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu karakteristik daripada ayatnya
seputar dengan keimanan, ketauhidan, muamalah ma'allah. Nah, sedangkan Madaniyah itu karakteristik daripada kandungan ayatnya adalah muamalah ma'annas, seputar muamalah atau seputar pergaulan sesama manusia, hubungan antar manusia. Jadi sangat jelas perbedaannya. Surah Makkiyah itu hubungan kepada Allah, surah Madaniyah seputar hubungan sesama manusia secara umum. Nah, kalau surah Al-Ma'un ini termasuk yang mana? Surah Al-Ma'un ini termasuk dalam surah-surah Makkiyah. Ya, diturunkannya sesudah surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Ma'un diturunkan di kota Makkah. Berarti kandungan surah Al-Ma'un itu seputar keimanan, ketauhidan, pembeda antara mukmin dan kafir, pembeda antara mukmin dan musyrik. Nah, seputar itu. Di riwayat lain juga ada yang menyatakan bahwasanya surah Al-Ma'un ini ayat 1 sampai 3-nya diturunkan di Mekah, selebihnya 4 sampai 7 diturunkan di Madinah. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi ya secara umum yang paling jumhur ulama menyatakan bahwasanya surah Al-Ma'un ini adalah bagian dari surah Makkiyah. Nah, kalau dari segi bahasa, Al-Ma'un ya, itu artinya adalah banyak harta, berguna atau bermanfaat, atau ketaatan, kebaikan, zakat, sedekah. Nah, ini termasuk dalam kata-kata yang mewakili daripada terjemahan surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. 7 ayat pada surah Al-Ma'un. Kenapa surah-surah yang pendek itu lebih mudah dihafal? Satu, karena sering dibaca. Maka sebenarnya para hafid Al-Quran, ya ini hufaz, itu ketika sering mengulang-ulang hafalan bacaannya akan lebih terjaga, akan lebih hafal. Nah, seperti di Al-Ma'un ini. Kenapa Al-Ma'un ini kita masih mudah ingat ayat-ayatnya? Karena sering dibaca waktu sholat. Nah, apalagi ketika maghrib dan isya. Dan memang disunahkan ketika maghrib dan isya itu yang sifatnya sholat berjamaah, imam di situ disunahkan agar jangan memperpanjang bacaan surahnya. Jadi memang harus surah yang pendek saja. Kenapa? Karena ketika berjamaah, imam harus tahu bahwasanya jamaahnya itu bermacam-macam. Mungkin ada yang senggang waktunya, mungkin ada yang sibuk, mungkin ada yang terburu-buru, ada hal darurat yang harus segera dilaksanakan, tapi dia tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Nah, di sini imam harus paham. Menjadi seorang imam, menjadi pemimpin harus paham kondisi jamaahnya, kondisi rakyatnya. Jangan sampai ketika sholat maghrib waktunya cuma sedikit, setelah Al-Fatihah baca surat Yasin di dalam rakaat pertama. Nah, ini tidak paham. Kecuali memang sholat-sholat yang mana di dalam sholat itu jamaahnya memang sudah berniat fokus untuk sholat yang lama, seperti misalnya jamaah taraweh atau tahajud berjamaah. Nah, itu kan memang dari orang niatnya dari awal datang taraweh pengen khusyuk, fokus ke taraweh. Tapi ketika maghrib dan isya, nah, itu tidak ada yang tahu. Apakah mungkin jamaah ada yang terburu-buru mengejar jadwal, atau mungkin di jamaah itu ada yang orang sedang menunggu orang sakit, atau mungkin ada keperluan di keluarganya. Itu nggak ada yang tahu. Makanya disunahkannya membaca surah yang pendek ketika maghrib dan isya yang menjadi imam.
Kita kembali kepada surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Din di sini artinya agama. Ada juga tafsiran menyatakan din ini kembali kepada Yaumuddin. Apa itu Yaumuddin? Yaumuddin itu hari pembalasan atau hari kiamat. Tapi dimaknai sama saja. Karena beriman atau kita mempercayai kepada hari kiamat itu adalah bagian salah satu daripada rukun iman yang merupakan pondasi agama. Nah, jadi bisa diterjemahkan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, atau tahukah kamu orang yang mendustakan hari kiamat? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kadzdzaba yukadzibu. Sebuah surah dalam Al-Qur'an jika diawali dengan kata tanya, berarti ini berfungsi untuk menarik perhatian, berfungsi untuk menyadarkan. Kenapa? Karena kondisi pada saat itu banyak yang tidak sadar, kondisi pada saat itu banyak yang lalai. Siapa? Ya diantara kaum kafir Quraisy. Dan kalau kita bawa korelasinya kepada zaman sekarang, ini masih masuk dan cocok. Karena memang Al-Quran itu ayat-ayatnya adalah solehun likulli zaman wa makan. Kitab suci Al-Quran itu memang sudah cocok pas benar untuk seluruh zaman dan seluruh tempat. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi dimulai dengan kata tanya. Oh, berarti ini banyak orang yang lalai, sedang banyak yang mendustakan agama tapi tidak sadar. Makanya ditanyakan dengan kata tanya. Tahukah kamu? Nah, kan kalau berita-berita di sosial media atau konten-konten, ketika ada diawali dengan kata tanya gitu, tahukah kamu? Tahu nggak sih? Gitu. Itu akan lebih menarik audien, akan lebih mendapatkan perhatian. Nah, kalau ini kenapa kok harus menarik perhatian, harus pada memperhatikan? Karena ini memang sangat-sangat penting. Hal fundamental, sangat mendasar di dalam beragama Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jadi siapa ini? Tanya. Tahu nggak kamu orang yang mendustakan agama itu yang gimana? Siapa yang mendustakan agama? Kembali lagi ke tadi bahwasanya Al-Ma'un adalah surah Makkiyah, berarti kaitannya dengan tauhid dan keimanan, hubungan kepada Allah. Berarti yang disampaikan ini ya, ini urusannya udah iman, ya, urusannya tauhid kepada Allah langsung, bukan hubungan kepada sesama manusia, langsung kepada Allah intinya, ya. Nah, siapa yang termasuk mendustakan agama ini? Ya, siapakah orang-orang yang beragama tapi sebenarnya dia berdusta, bohong? Ayat berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, menghardik ini bagaimana sih? Menghardik, ada anak yatim, ya. Yang termasuk dalam kategori menghardik anak yatim adalah satu, dia tahu anak yatim itu butuh bantuan tapi tidak membantu. Dua, dia tahu anak yatim itu harusnya diperlakukan dengan baik tapi malah dibiarkan. Ya, udah tidak membantu, membiarkan. Dan yang ketiga, ada harta anak yatim itu diambil, diselewengkan, dimakan sendiri. Makanya di dalam 7 dosa besar, ya, di dalam Islam, salah satunya itu ada aklul ma'al yatim. Kan ada qatlun nafsi allazi haramallah, membunuh itu dosa besar dalam agama Islam. Asyirku billah, syirik kepada Allah itu dosa besar. Nah, ada 7 semuanya.
Salah satu juga aklu malal yatim. 1 dari 7 dosa besar, memakan harta anak yatim. Ini ada harta dikumpulkan, bukannya disalurkan kepada anak yatim, tapi malah dimanfaatkan untuk yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu bagian dari menghardik. Termasuk juga kalau di sekeliling kita ada anak yatim, tidak peduli. Kalau udah termasuk dari 1 di antara 7 dosa besar, ya ini menghardik anak yatim ini, atau aklul malal yatim, makan hartanya anak yatim, maka sudah tepatlah, ya, itu sudah pasti dia disebut sebagai yukadzibu biddin, sebagai pendusta agama, orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi sebenarnya dia berbohong. Saking pentingnya anak yatim atau menyayangi, mengasihi, membela anak yatim, Rasulullah bersabda bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatama fil jannah kahataini. Jadi aku dan yang memberi makan orang anak yatim itu seperti ini di surga nanti. Nah, ini adalah perumpamaan dekatnya Rasulullah dengan orang yang mengasihi anak yatim. Karena Rasulullah juga dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya Rasulullah meninggal ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Bahkan ibunya meninggal Rasulullah usia 4 tahun. Beranjak usia 6 tahun Rasulullah, kakeknya yang mengasuhnya, ya setelah dari pengasuhan ibunya meninggal, ikut pamannya. Dan disitulah Rasulullah memperhatikan, ya, merumuskan, dan sabda beliau yang memang harus jadi panutan dan muhasabah bagi diri kita, betapa pentingnya untuk menyayangi anak yatim. Karena anak yatim ini, ya, tidak ada sosok bapak, yang mana bapak itu adalah sosok sentral, figur sentral dalam keluarganya. Sementara pada anak yatim dia tidak mendapatkan itu. Makanya Rasulullah ini sudah mewajibkan ini. Bahkan di Al-Ma'un ini, kalau ada yang tidak peduli anak yatim, tidak membantu, termasuk dalam pendusta agama. Sebegitu pentingnya. Ditambah tadi, ya, sebuah hadis bahwasanya Rasulullah dengan orang yang mengasihi anak yatim di surga nanti sangat dekat, seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, poin pertama yang kita dapatkan dari surah Al-Ma'un ini apa tadi? Ya, yang pertama adalah orang yang mendustakan agama, satu yaitu orang yang menghardik anak yatim, ya, menghardik, tidak peduli, mencemooh, mengucilkan. Ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Jadi jangan dianggap perkara anak yatim ini, ya, perkara sosial, perkara sesama manusia. Tidak, ya. Ini adalah perkara tauhid dan keimanan. Ya. Kalau memang beriman, ya, biddin, dengan agama, dengan hari kiamat, ya, ada anak yatim disantuni, disayangi, dibahagiakan, dicukupi kebutuhannya, diberi pendidikan hingga tuntas. Jadi anak yatim itu status yatimnya selesai ketika sudah balik atau sudah bisa nyari uang sendiri, ya, sekitar 17 tahun lah. Kalau di di Indonesia biasanya masih diberi santunan itu. Kalau ada acara-acara santunan anak yatim dan sebagainya itu. Nah, itu karena dianggap 17 tahun ya sudah dewasa dan sudah bisa bekerja sendiri dan lain sebagainya.
Nah, tapi di bawah itu ya, urusan anak yatim ini bukan semata-mata kita mengasih, memberi ya. Kan kalau apa namanya ada urusan sedekah, infak, santunan ke anak yatim, itu ada kesan bahwasanya oh ini sesama manusia, berarti muamalah ma'anas. Tapi sebenarnya tidak sependek itu, tidak sesederhana itu. Urusan anak yatim ada urusan keimanan. Makanya kalau ketika di antara kita ini kaum muslimin ya, para jamaah sekalian yang memang benar-benar mengelola dana atau mengelola anak yatim, mengurus anak yatim, hati-hati ya, hati-hati. Karena urusannya adalah urusan kepada Allah, urusan tauhid, urusan keimanan. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah menyalurkan, atau jangan sampai salah mendistribusikan sampai kepada yang bukan haknya. Nauzubillah min zalik. Itu yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Kemudian apalagi yang termasuk dalam pendusta agama? Yang termasuk ke dalam pendusta agama kemudian adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, yahuddu yang artinya dan orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini perlu kita pahami perlahan-lahan ini. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Berarti bukan ini ya, bukan yang tidak memberi makan orang miskin. Jadi orang miskin tidak memberi makan, kita tahu ada orang miskin, kita tidak memberi makan padahal kita punya, padahal kita berlebihan, itu kan dosa ini. Nah, ini yang termasuk dosa juga, bahkan pendusta agama tidak menganjurkan, tidak mengajak. Jadi kita tahu ada orang yang miskin, kita tahu dia butuh makanan, kita tahu dia butuh pakaian, butuh tempat tinggal, harta dan sebagainya. Bukannya kita nggak ngasih, tidak ngajak, tidak mengajak saja sudah termasuk di dalam kategori yukadzibu biddin, mendustakan agama. Makanya ketika kita tahu ada yang butuh bantuan, ya, ketika kita tahu dan benar valid itu butuh dibantu, valid itu memang harus disantuni, harus disalurkan bagian dari infak, bagian dari zakat, bagian dari sedekah. Ya. Tapi kita nggak ngajak orang, termasuk dalam pendusta agama. Ingat, ditekankan lagi bahwasanya surah Makkiyah urusannya tauhid, urusannya keimanan. Walaupun orang miskin ya itu secara hubungan ya sosial, sesama manusia, membantu sesama manusia yang kekurangan, yang fakir, yang miskin. Tapi ini di dalam surah Al-Maun termasuknya orang-orang yang tidak memberi makan, tidak mengajak untuk memberi makan. Kategorinya adalah yukadzibu biddin, mendustakan agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi bagaimana sikap kita ya? Kalau ada anak, kita tahu ada anak yatim, kita tahu ada orang miskin. Orang miskin ini banyak yang bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ketika kita mampunya memberi, berikan. Ketika kita mampunya memberi harta, memberi makan, berikan. Tapi ketika kita tidak mampu, ya, cuma bisa syiar aja, cuma bisa share via sosmed, Instagram, lewat WhatsApp, Facebook dan sebagainya.
butuh bantuan, butuh santunan, ada musibah ini itu dan sebagainya, ajak. Jangan sampai udah nggak ngasih uang, nggak ngasih dana, nggak bantu tenaga, nggak doain juga, ngajak juga nggak dilaksanakan. Ketimbang ngajak aja ini, ngajak itu gampang sekali, apalagi di era sekarang. Mungkin dulu sosmed belum seramai ini ya. Kalau mau ngajak orang itu keliling dulu, ayo Bapak Ibu berinfak, ya kan, banyak itu. Di mungkin lewat acara-acara ya, event-event majelis taklim atau di masjid, atau keliling door to door ke rumah-rumah atau di tempat-tempat umum. Dulu tuh ngajak sampai seperti itu. Tapi sekarang ini sudah sangat mudah. Cuma menggunakan jempol saja. Jadi ajakan itu, ajakan untuk memberi makan orang miskin, ajakan untuk menyantuni anak yatim sangat mudah sekali lewat gadget HP masing-masing sudah bisa. Itu yang kedua, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kenapa anak yatim dan orang miskin ini, ya, dua ini ya, arwaital ladzi yukadzibu biddin, itu dijadikan sebagai tolak ukur ya. Orang berdusta atau tidak ya, itu tolak ukurnya bagaimana muamalah dia, bagaimana perlakuan dia terhadap anak yatim dan terhadap orang miskin. Karena kalau dua hal ini tidak ada yang ambil posisi, tidak ada yang ambil peran untuk melaksanakan itu, akibatnya efeknya jangka panjang. Sebagai contoh, anak yatim, bapaknya nggak ada, lalu tidak ada yang mengisi peran kasih sayang bapaknya. Itu bagaimana dia bisa tumbuh menjadi manusia seutuhnya bila kekurangan kasih sayang. Jadi kan di masa kecil itu kasih sayang adalah kebutuhan yang sangat penting, harus dapat. Bahkan kebutuhan hidupnya juga harus tercukupi. Supaya apa? Supaya nanti di fase berikutnya ketika dia sudah balik, sudah dewasa, dia menjadi insan kamil, orang yang sempurna. Bahkan anak yatim ini bisa berdikari, mandiri, dan bisa menjadi pondasi atau pemimpin-pemimpin ya, yang turut mendakwahkan, menguatkan syariat Islam. Tapi kalau seorang anak yatim, bapaknya udah nggak ada, ya, dibiarkan gitu saja, nggak ada yang ngurusin pendidikannya, nggak ada yang ngurusin bagaimana hidupnya, itu hidupnya akan cenderung melenceng, berbelok entah kemana, pergaulannya nggak jelas, ya. Boro-boro untuk membantu syiar dakwah di bidang agama, mungkin ketika anak yatim ini tidak diurus, dia akan menjadi beban, dia akan menjadi permasalahan tersendiri, ya. Kriminalitas yang terjadi itu, kenakalan di masa remaja ya, di masa-masa jelang dewasa ya, kasus-kasus kriminal yang terjadi ya, banyak diantaranya ya, itu tidak hadirnya sosok bapak ya, tidak hadirnya sosok ayah yang bisa memberikan kasih sayang, mendirikan pendidikan, memberikan pengasuhan kepada mereka. Coba kita lihat aja yang kejadian seperti geng-geng motor, itu kan usia-usia remaja ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang anarkis ya, itu tuh kurangnya kasih sayang sebenarnya. Bisa jadi memang yatim ini orang tuanya memang beneran nggak ada, atau orang tuanya ada tapi nggak pernah memberikan arahan dan bimbingan kepada anaknya. Karena kalau orang tua punya peran ya, orang tua benar-benar
membimbing dan mengasuh anaknya, yakin nggak akan ada itu kenakalan di masa remaja, kriminal masa remaja itu nggak akan ada. Makanya ketika ada anak yatim, ya jangan dibiarkan, ya. Ini aset umat yang harus dipertahankan, dididik biar lurus ini, ya. Dan yatim ini kan memang dekat sekali dengan miskin juga, fakir dan miskin, karena biasanya anak yatim sebagai tonggak atau tulang punggung keluarganya itu kan bapaknya. Bapaknya sudah tidak ada. Nah, berarti tidak ada yang menjadi tulang punggung. Jadi fakir, yatim dan miskin ini memang berdekatan. Disitulah harus ada yang support. Nah, bayangkan sampai agama Islam memikirkan sedetail itu. Ketika ada anak yang yatim, orang tuanya nggak ada, itu udah jadi kewajiban seluruh umat Islam. Kalau ada yang menemukan ada anak yatim, dia akan sudah jadi tanggungannya, ya. Umat Islam yang terdekat berada di situ harus mengasuh, membiayai, ya, pendidikan, pengasuhan, mencukupi kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Kalau tidak, berarti termasuk bagian daripada orang yang mendustakan agama. Begitu pula orang miskin, ya. Kenapa kok penting sekali diurusin ini orang-orang yang fakir, yang miskin? Ada istilah kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu terkadang bisa membawa kepada kekafiran. Iya, miskin, nggak punya harta, itu bisa menjadi atau condong orang itu menjadi kafir. Kita lihat banyak dulu tahun 90-an saya pernah baca majalah. Banyak sekali terjadi kasus Islam, ya, muslimin muslimat pindah ke agama lain, iming-imingnya sembako, iming-imingnya mie instan 1 kardus. Kan dulu itu begitu, dan itu sudah jadi rahasia umum, banyak kejadian seperti itu. Tapi zaman sekarang sudah bukan dengan sembako atau makanan lagi bermainnya. Sampai ada di suatu daerah yang kalau mau pindah dari agama Islam dikasih kredit motor, dikasih kredit rumah, bahkan dibiayai sekolah anaknya kalau mau pindah agama. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa sih yang mereka itu kok cuma diiming-imingi harta, diiming-imingi kekayaan, diiming-imingi kebutuhan hidup sampai menjual keimanannya? Ya karena memang itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dalam hidup. Orang nggak dalam kondisi miskin seperti itu, ya, tidak punya apa-apa. Kalau ada yang ngasih makan, ya udah, berarti dia yang peduli. Saya ikutlah apa maunya dia daripada saya nggak makan. Kan pikirannya begitu. Daripada nggak makan kelaparan, ya lama-lama susah mati juga. Mendingan ada yang ngasih makan, ada yang ngasih rumah, ada yang mikirin sekolah anak saya. Nah, disitulah tergiur. Ya udahlah, pindah ke agama lain. Nauzubillah. Itu terjadi dan masih terjadi. Maka di sini kepedulian kita, ya, ini nggak sepele. Ngasih makan orang miskin itu bukan hal sepele, karena makan itu memang kebutuhan, itu yang dibutuhkan, ya. Nggak usah ngajak-ngajak, ayo sholat ke masjid, ayo ikut kajian, ayo ngaji. Entar dulu, mereka kondisinya ini lapar, harus dikenyangkan dulu, harus dicukupi dulu kebutuhannya. Nanti lama-kelamaan kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, itu sudah kenyang, ya, sudah tahu, oh ternyata agama Islam itu indah. Ada saudaranya yang kekurangan, ada saudaranya yang membutuhkan. Kepeduliannya banyak sekali. Dari situlah, dengan kepedulian itu, ya, dia akan tertarik, ya, semakin dekat, semakin yakin, semakin mendalami agama Islam. Itulah 2 hal penting. Anak yatim, orang miskin, ya, ini tidak bisa dianggap sepele karena efeknya jangka panjang. Anak yatim kalau nggak diurus,
generasi kedepannya bisa hancur dari anak-anak. Orang miskin kalau nggak diurus, maka syariat Islam kedepannya juga akan hancur. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi orang-orang yang peduli kepada Islam. Disitulah ara'aital lazi yukazibu biddin. Orang-orang yang mendustakan agama. Maka pada kesempatan kali ini saya juga mengajak ya, kepada seluruh pemirsa yang turut menyimak kajian Sabtu pagi ini ya, subuh menggapai keberkahan. Ketika ada ajakan anak yatim, ayo bantu, santuni. Ketika ada ajakan untuk memberi makan orang miskin, ya jangan diabaikan. Kalau nggak bisa ngasih apa-apa, minimal dengan doa, dan jangan lupa ajak yang lain juga. Alhamdulillah, ayo peduli sesama, bagian daripada Primago Peduli di Pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago, ya, yang mana kita bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial, ya. Kami juga membuka peluang kepada ayah bunda. Jadi kalau di dalam pemberdayaan anak yatim, kami ada program beasiswa pesantren. Nah, anak-anak yang yatim ini, ya, kita menghimpun dana dari ayah bunda, para donatur, para muhsinin. Dana tersebut kita konversi untuk membiayai uang pendaftaran masuk pesantren, dan juga uang SPP bulanannya, termasuk uang jajan. Jadi alhamdulillah saat ini di Ayo Peduli Sesama sudah ada 16 anak, ya, 16 anak yang biaya masuk pesantrennya gratis. Itu dicukupi dari SPP-nya. Nanti ada uang sakunya juga, itu dibelikan per bulan. Bahkan ketika ada uangnya itu masih lebih, ya itu kita manfaatkan buat anak yatim dari sisi pendaftaran ulang, ya, daftar ulang tahunan. Karena yang untuk saat ini 16 anak daftar ulangnya masih belum bisa tercover. Nah, mungkin dengan ayah bunda ingin membantu mengcover juga boleh, ya. Dan setiap bulan alhamdulillah sudah ada dari orang tua, dari wali murid muhsinin yang menjadi orang tua asuhnya. Jadi misalnya saya mau mengcover satu anak ini untuk SPP-nya, silahkan. Mau mengcover uang jajannya juga boleh, atau mau mengcover untuk membeli buku-buku pelajarannya, itu boleh juga. Nah, alhamdulillah ini udah berjalan 16 anak yang berada di pesantren, dan pembiayaan atau daripada beasiswanya ini diambil dari dana santunan dari ayah bunda sekalian. Nah, ini masih kita buka, ya, kita persilahkan bagi yang ingin membantu, ya, turut dalam program beasiswa anak yatim ini, atau kita sebutnya program beasiswa Laskar Langit, dipersilahkan, ya. Silakan dihubungi kontak yang ada di Primago Peduli ini atau Ayo Peduli Sesama. Dan yang mana nanti, ya, ayah bunda sekalian, ketika anak-anak ini, ya, yang hasil daripada biaya atau yang diberikan oleh ayah bunda untuk pendidikan mereka sampai lulus pesantren, jadi mereka nanti ketika lulus pesantren tidak hanya langsung lulus dan keluar begitu saja, tidak. Mereka akan diwajibkan untuk melaksanakan program pengabdian, dalam artian mereka juga harus bermanfaat, bisa ngajar kepada adik-adiknya, bisa ngajar ngaji, ngajar agama. Jadi sebenarnya ketika kita membiayai program ini, itu bukan untuk saat ini mereka belajar dan untuk 1-2 tahun berikutnya, tidak, tapi untuk seterusnya. Karena ada peserta anak yatim yang peserta program beasiswa Laskar Langit ini, mereka juga ada kewajiban untuk berkhidmat kembali ke masyarakat. Kan sekarang orang yang mau jadi profesinya, ya, mau ngajar itu berkurang, ya.
banyak yang milih kerja, ngelamar usaha. Nah, ini sebenarnya yang mau ngajar ini masih butuh banyak ini. Apa buktinya? Ya kita lihat aja jumlah populasi muslim, ada muslimin dan muslimat itu menurut data dari Bimas Islam Kementerian Agama, tingkat buta huruf Al-Qur'annya itu masih tinggi. Bentar, coba kita kita cek, kita googling. Kalau nggak salah 40%, kita cek dulu ya. Tingkat buta huruf. Waktu itu ada penelitiannya, buta huruf Al-Qur'an. Tuh. Oh ya, ini kajian dari Institut Ilmu Quran Jakarta. Persentase buta aksara Al-Qur'an 58 sampai 65%. Oke, 58 sampai 65, 60%. Berarti kalau ada 10 orang Islam, 10 Muslim itu 60%-nya 6 orangnya buta huruf Al-Qur'an. Jadi dari 10 orang Muslim di Indonesia baru 4 orang yang bisa baca Al-Qur'an. Nah, ini siapa yang yang akan terjun? Siapa yang akan turun ini? Ya ini salah satunya kita upayakan ya dari anak yatim yang kita biayai, kita buatkan program beasiswa di pesantren. Setelah lulus pesantren mereka harus ngajarin ngaji. Kalau ada 10 orang ya, 6-nya itu nggak bisa. Misalnya di Indonesia itu ada 200 juta umat Islam. Berarti kan harus ada yang diajarin ngaji, jumlahnya sampai 120 juta orang. 120 juta butuh berapa guru gitu. Oke, kita pukul rata misalnya 100 juta orang. Kalau satu orang ngajarin 10 aja, kita masih butuh 10 juta orang guru. Nah, ini berapa nih? Yang bisa ngajar ngaji ini se-Indonesia ya. Itu nyampe nggak 10 juta orang? Baik itu yang memang benar dia khusus ngajar ngaji, atau dia yang mungkin profesinya lain, misalnya profesinya dokter tapi bisa ngajar ngaji juga, atau profesinya TNI atau Polri tapi bisa untuk ngajar ngaji. Nah, itu tuh berapa orang? Nyampe nggak 10 juta gitu untuk ngajarin satu orang yang bisa ngaji ngajarin 10 orang itu. Ini masih jauh. Makanya program seperti ini sangat butuh dan perlu disupport. Ya, itu tadi dari pembahasan kita mengenai anak yatim dan orang miskin. Berikutnya di bagian ayat 4 sampai dengan ayat 7 daripada surah Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wailun. Apa artinya wailun? Wailun itu artinya kecelakaan. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini kenapa ini? Jadi surah Al-Maun ini banyak sekali peringatannya. Tadi pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Gitu. Tuh kita yang mendengarnya tuh pasti kaget itu. Wah, siapa ini yang mendustakan agama? Gitu. Ini biar sadar. Ternyata tadi disebutkan orang-orang yang menghadik anak yatim, orang-orang yang tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Berikutnya ini, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kok bisa orang sholat tapi masih dibilang celaka? Di surah Al-Maun ayat 4. Ayat 5 sambungannya, alladzina hum an salatihim sahun. Nah, orang yang celaka dalam sholat adalah orang yang lalai. Jadi kalau sholat sementara dia ingat tidak lalai berarti tidak celaka. Kemudian
siapa lagi? Allazina hum yura'un. Yura'un itu artinya ro'a yara'u. Kalau ro'a yara'u itu artinya melihat. Kalau yura'u itu jadi pasifnya. Jadi kalau aktifnya melihat, pasifnya dilihat. Jadi pengen dilihat. Apa itu pengen dilihat? Riya. Kita punya sesuatu, harta yang baru, pengennya dilihat. Punya pakaian baru yang bagus, pengennya dilihat. Punya HP baru yang bagus, pengen dilihat biar kelihatan orang-orang. Itu pengen dilihat, udah riya itu. Punya jabatan, posisi baru, pengen dilihat orang. Ya sebenarnya di zaman-zaman sosial media gini tipis sekali perbedaannya ya. Antara riya dengan ikhlas itu sangat tipis ya. Mungkin lebih tipis daripada kulit ari atau kulit dalamnya biji salak, itu kan tipis banget ya. Kita sampai kalau lihat ini tipis banget ini ya. Sangat mudah sobek, sangat mudah jadi bikin bingung ini orang sebenarnya riya apa enggak sih, itu susah melihatnya. Tapi ya udah, biarkanlah itu persepsi orang. Yang penting dari dalam diri kita harus tulus ya. Orang-orang yang memberi walaupun diupload ke sosmed itu belum tentu riya ya. Bisa jadi memang niatnya dakwah, niatnya laporan ya. Kan yang namanya amal ibadah itu bisa yang sirron, bisa yang alaniyah ya. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan ya. Yang penting ini, makanya ini tipis sekali batasnya, jangan sampai terbesit hati kita tuh ingin dilihat. Oh, kita mau bantu nih anak yatim biar dilihat bahwasanya harta kita banyak. Nauzubillah. Oh, kita mau donasi nih, kita mau jadi donatur nih, ada sekian orang miskin, kita berikan beberapa paket sembako ya. Itu ketika kita upload ke sosial media, niatkan, ya Allah ini ibadah. Ini niatkan hamba ingin beribadah, bermuamalah supaya izzah Islam ini terlihat, supaya Islam ini terlihat bahwasanya Islam adalah agama yang peduli kepada sesamanya, agama yang perhatian kepada orang yang miskin. Jadi orang-orang yang lain bukan hanya sekedar melihat, tapi juga terinspirasi dan ikut serta. Kan kita lihat dari perspektif yang satu lagi ya. Kalau misalnya memberikan sesuatu sembunyi-sembunyi ya, walaupun kan memang boleh juga sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Itu nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang tidak disebarluaskan. Jadi nggak ketahuan sebenarnya orang miskin yang ini nih udah pernah dikasih belum, udah pernah dicukupi belum, apakah termasuknya merata atau tidak. Nah, kan nanti arahnya ke situ. Makanya sembunyi-sembunyi juga boleh, terang-terangan juga boleh. Yang tidak boleh itu tidak ikut serta, tidak ikut mengajak, itu nggak boleh. Bahkan sampai nauzubillah menyelewengkan harta ataupun uang yang bukan haknya, bukan buat donasi, bukan buat sumbangan, itu diselewengkan, nauzubillah min zalik. Nah, itu riya tadi. Jadi sangat amat tipis perbedaannya. Nah, orang-orang yang lalai dalam sholat itu celaka. Terus orang-orang yang riya ini ya nauzubillah, niatkan walaupun kita berdonasi, difoto ya, di share ke sosial media, niatkan itu ikhlas ya. Udah lillahi ta'ala, semoga Allah ridho. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ini ya Allah. Sesungguhnya ini kami berdonasi ini hanya untuk Engkau, tidak memohon apapun kecuali dari ridhomu ya Allah. Udah niatkan gitu aja. Makanya kalau emang sudah niat begitu, nanti ketika misalnya di-upload itu, donasi 100 juta. Itu bawahnya mau ada like, mau ada komentar, mau di-share sama orang, udah abaikan. Jangan dipedulikan.
Tapi kalau masih diliatin terus, ini berapa ya yang like ya, berapa ya yang komen, nah itu dipertanyakan tuh. Sebenarnya itu ikhlas apa ria? Apakah emang dia pengen dilihat, apakah emang pengen dikomen itu amal ibadahnya? Wa yamnaunal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna atau dengan harta ya. Jadi punya harta atau punya barang yang kita miliki berguna bisa membantu orang, tapi dia enggan. Ini celaka nih orang-orang yang begini. Karena nanti di hari akhir itu, ya hartanya itu yang perbedaannya dengan ilmu ya. Kalau ilmu kan ditanya buat apa? Ya, cuma satu pertanyaannya. Ilmu kamu ini kamu manfaatkan buat apa? Apakah buat kebaikan atau buat kejahatan? Udah, pertanyaannya itu aja. Kenapa? Karena jalannya itu tidak ditanya mau dia dapatnya baca buku atau berguru atau bagaimana ya, dapatnya ilmu itu ya apa namanya terserah, tidak dipertanyakan bagaimana cara mendapatkan ilmu. Mau dapat ilmunya setahun, 2 tahun, mau belajarnya di mana, itu tidak dipertanyakan. Yang ditanya itu ilmu kamu buat apa? Kamu punya ilmu buat apa? Itu menjadi pertanyaan di hari akhir. Tapi harta ini 2 nih. Pertanyaan harta ini 2. Dari mana dapatnya? Digunakan untuk apa? Dari mana dapatnya maksudnya apakah didapatkan harta itu dengan jalan yang halal atau yang haram? Ya. Kemudian untuk apa? Apakah dipergunakan untuk yang halal atau yang haram? Jadi kalau ada benda punya harta tapi tidak ini harta ini berguna, harusnya bisa digunakan untuk menolong, tapi didiamkan, diabaikan, lalai, nggak digunakan untuk menolong orang, nggak digunakan untuk membantu orang, bagian daripada celaka. Oh, kamu punya uang 100 juta rupiah, ditanya itu 100 juta itu buat apa? Dari 100 juta apakah itu semuanya untuk nafkah keluarga? Apakah semuanya itu untuk kebutuhan makan, minum, anak, istri, keluarga, saudara? Apakah untuk bermewah-mewahan? Ada nggak dari 100 juta itu yang disisihkan ya, untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf dan sebagainya? Itu harus ada. Dari barang, dari apa yang kita miliki, itu harus ada yang buat kita nolong orang, buat kita bantu orang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Cobaan seorang muslim dengan harta itu begitu. Jadi ketika hartanya pas-pasan, ya cukup-cukup aja, itu kadang pengen lebih, pengen ini, pengen itu, ya Allah, tambahin lagi rezekinya ya Allah, berikanlah rezeki yang mengalir, kan begitu doanya terus menerus. Nah nanti diuji nih, ketika hartanya sudah banyak, benar-benar datang itu harta, diuji, ini komitmen nggak nih ya, ini orang komitmen nggak, udah dikasih harta banyak, bener nggak yang dia omongin tadi, katanya mau dibuat zakat, katanya dibuat sedekah, buat infak, buat wakaf dan sebagainya. Nah itu ujiannya. Jadi dari tadi yang kita bahas itu secara yang masalah riya, masalah al-maun, harta atau barang yang berguna ya. Ketika kita menganggap itu urusannya adalah urusan sosial, sebenarnya tidak. Itu urusannya keimanan, urusan kepada Allah. Dan apalagi bicara masalah sholat ya. Apalagi bicara masalah sholat, ini sudah jelas muamalah ma Allah. Kenapa di tengah-tengahnya al-maun ini kok ada pembahasan sholatnya? Ini kita tadaburi, kita maknai. Ternyata sholat itu juga bagian agama ya. As-sholatu imaduddin, sholat itu bahkan jadi tiang ya. Jangan menjadi orang yang menyangka ketika dia, oh saya mah udah sedekah banyak,
sekian miliar, sekian triliun. Tapi sama sholat lalai, wah tidak selamat juga. Justru sholat ini yang paling penting, ya. Ini harus sama-sama ini. Masalah sholat juga, masalah sedekah juga. Jadi sholat ini kan bagian daripada rukun Islam. Kalau misalnya nggak sholat, ya berarti kurang rukunnya. Bangunan keislamannya nggak utuh. Istilahnya kalau rumah nggak ada tiangnya, ya bisa rubuh. Makanya di Al-Maun ini penekanannya bukan sholatlah, bukan. Jangan lalai. Bukannya masalah sholat nggak sholat, tapi sholat jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Sholat di awal waktu adalah satu dari 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi ada hadis ayu amalin ahabu ilallah ya. Satunya itu as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Ini kita punya banyak amal nih, banyak ibadah nih. A, B, C, D sampai Z, sekian perbuatan kita laksanakan, sekian kebaikan kita lakukan. Tapi yang paling dicintai Allah cuma 3 hal, salah satunya sholat tepat waktu. Makanya jangan sampai lalai. Kemudian perihal sholat, ya, jangan hanya fokus menggugurkan kewajiban sholat, ya. Jadi kalau fokus menggugurkan kewajiban, ya udah sholat, selesai sholat beres, udah ya. Pokoknya sholat surat pendek 5 menit beres. Cuma sekedar itu. Tapi semakin hari kita harus ada perbaikan. Mungkin selama ini kita masih begitu. Sholat, wudu, sholat 5 menit beres. Wudu, sholat 5 menit beres. Ya. Cuma menggugurkan kewajiban, cuma menjadi rutinitas. Semakin hari ya, kita harus bisa mendalami bahwasanya di dalam gerakan-gerakan sholat, di dalam doa dan zikir yang kita lafadzkan ketika sholat, itu ada maknanya, itu ada tujuannya. Maka jangan sekedar sholat, udah ikut-ikutan sholat. Ya. Oh ya udah, imamnya ruku saya ruku, imamnya sujud saya sujud. Semakin hari kita harus tahu, oh ternyata bacaan ruku tuh begini. Oh ternyata bacaan doa iftitah tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau cuma dibaca aja gitu, ya udah gugur kewajiban kita. Sehari kita baca 5 kali itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tapi kalau kita dalami maknanya, ya Allah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tuh. Sholat, ibadah, hidup, mati itu cuma untuk Allah. Untuk yang lain, ketika kita yakin bahwasanya hidup mati kita itu untuk Allah, nggak akan ada lagi tuh kita riya itu. Ngapain riya? Ngapain kita mikirin omongan orang? Ngapain kita menyombongkan ini kepada orang lain, kepada manusia? Ngapain? Kok berbuat biar dilihat orang? Kok hidup mati saya buat Allah kok? Itu ke situ. Arahnya ke situ. Kalau sudah paham bacaan sholat, oh ternyata hidup dan mati saya ini untuk Allah ini, ya udahlah, saya beribadah, saya beramal, saya bersedekah itu karena Allah. Saya nggak akan peduli apa omongan manusia, apa komentar manusia. Saya nggak peduli like, komen, subscribe, itu nggak peduli. Pokoknya kalau urusan ibadah itu saya niatkan kepada Allah. Bahkan hidup dan mati juga untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk jabatan, bukan untuk harta. Itu orang tidak lalai ya. Jadi orang kalau memang fokus, mendalami, memahami, nggak lalai dalam sholat, ya, dia nggak akan riya. Dan dia juga akan sadar
bahwasanya kalau punya harta itu punya barang yang berguna akan diberikan, nggak akan kikir, nggak akan pelit. Ya, kenapa? Ya karena nih yakin harta ini kan datangnya dari Allah. Buat apa saya simpan-simpan? Toh nggak dibawa mati juga. Yang kita bawa mati cuma amal dan ibadah. Tuh kasih aja semuanya. Dan orang yang nggak lalai dalam sholat, orang yang ingat dalam sholatnya, dia akan menyadari bahwasanya Islam sudah menetapkan cap, menetapkan stempel pendusta agama kepada orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim dan orang-orang yang tidak mengajak memberi makan orang miskin. Tahu itu. Kalau memang benar-benar sholatnya nggak lalai, oh iya, ini saya hidup tidak sendiri. Ya. Ada anak yatim yang harus dibantu. Ada orang miskin yang harus dibantu. Dan itu adalah bagian daripada kewajiban di dalam Islam. Jadi, membantu itu kewajiban dalam Islam. Itu sampai ke situ pemikirannya. Makanya dari hari ke hari ketika kita sholat, semakin kita ingat sholat, semakin kita sadar bahwasanya hidup dan mati kita itu hanya karena Allah, hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk harta, bukan untuk tahta. Ya, jadi secara garis besar, kalau kita kesimpulan, ya, kita buat kesimpulan dari surah Al-Maun, ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-Maun ayat 1 sampai 7. Di sini ada 4 hal yang kita ambil kesimpulan. 1, kita harus berbuat baik kepada sesama, terutama anak yatim dan orang miskin. Yang kedua, jangan lalai mendirikan sholat. Jangan lalai waktunya, jangan lalai di dalam sholatnya. Yang ketiga, jangan riya di dalam beribadah. Beribadah hanya kepada Allah, bukan untuk dilihat manusia. Dan yang keempat, jangan kikir, jangan pelit. Ya. Berikan, berdermalah, bersedekahlah. Ketika kita miliki harta yang banyak, apapun yang kita miliki daripada harta, daya, tenaga, itu bisa dibagi, kita bagi. Kita berikan kepada orang, kita berikan kepada yang membutuhkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian tadabbur surah Al-Maun di kajian Sabtu pagi kali ini. Subuh menggapai keberkahan. Semoga kita semuanya bisa mendalami, mengamalkan apa yang terdapat dalam surah Al-Maun ini, dan semoga Allah berikan kepada kita, semoga Allah karuniakan kepada kita istiqamah di dalam ibadah. Semoga Allah memberikan kita petunjuk hidayah, jalan yang lurus untuk tetap beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Al-hadini as-salih bikirati sabil masani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya karim ya maulana ya ma'bud min jami'il ma'asi wa dhunubi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah
ولا مريضا إلا شافيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا طالبا من طلاب العلم إلا وافقته ونجحته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih Ayah Bunda, santri-santriwati, asatidz wal ustazat, para pemirsa yang menyimak dari channel Ayo Peduli Sesama. Saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah, ada kutipan yang salah, dan ada yang kurang berkenan. Sesungguhnya yang salah itu dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah.